Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Semua baik, semua sehat? Nah, pastinya Mbak Abel berdoa semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik. Nah, sekarang sudah hari Minggu, kita mau bersekolah minggu kembali bersama-sama. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, pastinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mbak Dea akan menolong kita di dalam doa pembukaan. Sebelum memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Biarlah Engkau boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat bersekolah minggu adik-adik. Terima kasih Mbak Dea atas pelayanannya. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyikan satu pujian yang berisi tentang sebuah keluarga, berisi tentang cinta dari papa dan mama. Kita mau belajar bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Nanti Mbak Abel akan menampilkan videonya. Kita mau belajar bernyanyi bersama-sama. Terima kasih untuk cinta papa dan mama. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan melayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, ku lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Nah, kita sudah bernyanyi bersama-sama, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan masuk di pelajaran ke-11, yaitu dengan judul Aku Menghormati Orang Tua. Yuk adik-adik, kita mau siapkan Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Mbak Abel akan membantu dalam membacakan ya adik-adik. Yuk kita simak bersama-sama. Di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Selanjutnya di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sekarang Mbak Abel punya cerita nih adik-adik. Yuk, sekarang kita mau
simak ceritanya. Nah, jadi ada 2 orang anak bernama Betty dan Poppy. Mereka berdua suka bermain bersama-sama. Namun, 2 anak ini memiliki perbedaan. Poppy adalah anak yang taat dan selalu tunduk pada perintah orang tuanya. Nah, sedangkan si Betty ini adalah anak yang tidak taat dan tidak tunduk pada perintah orang tuanya. Pada suatu hari, ibu menyuruh Poppy dan Betty untuk pergi ke halaman belakang rumah untuk mencari sayur bayam. Namun, ibu juga berpesan kepada mereka berdua supaya mereka tidak mengambil sayur bayam yang ada di rumah kosong seberang jalan tersebut. Nah, setelah itu, ibu mereka pergi ke pasar untuk berbelanja. Segera, Betty dan Poppy mengambil bakul dan bersiap-siap untuk memetik sayur bayam yang ada di belakang rumah mereka. Namun, pada saat itu, Betty melihat bahwa di rumah kosong seberang jalan itu terlihat sayur bayam yang segar-segar dan bagus-bagus. Poppy sudah menasihati Betty untuk tidak mencari sayur bayam di seberang jalan itu. Namun Betty tetap ngeyel dan tetap mencari sayur bayam tersebut di sana. Sesampainya mereka berdua di rumah, tiba-tiba Betty mengalami gatal-gatal dan badannya mengalami bengkak. Ternyata di seberang jalan tadi terdapat pohon yang beracun. Itulah sebabnya mengapa ibu mereka melarang mereka untuk pergi ke sana. Karena di tempat itu terdapat pohon yang beracun sehingga membuat Betty menjadi gatal-gatal dan badannya menjadi bengkak. Nah, dari cerita tadi kita tahu ya adik-adik bahwa ketika Betty tidak patuh dan tidak taat dengan perintah orang tua, Betty menjadi sakit. Nah, sekarang kita juga mau belajar sikap apa saja yang harus kita lakukan untuk menghormati orang tua kita. Yang pertama, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang tua kita ya adik-adik. Kita tidak boleh berbicara kasar atau bahkan marah-marah dengan orang tua kita. Namun sebaliknya, kita harus berbicara sopan dengan orang tua kita. Yang kedua, kita harus menunjukkan cinta kasih kita kepada orang tua. Nah, sebagai anak yang menghormati orang tuanya, kita harus menunjukkan cinta kita kepada orang tua kita dengan tulus. Kita harus selalu mengasihi orang tua kita dan kita juga harus selalu menyayangi kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita harus mendengarkan perintah orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita menyuruh melakukan sesuatu, berarti kita harus mau membantu dan menolong orang tua kita ya adik-adik. Selain itu, kita juga harus mendengarkan perintah orang tua kita dan jangan melanggar perintah dari orang tua kita, sehingga kita semua tetap hidup dalam ketaatan. Orang tua kita atau yang sering kita sebut papa dan mama adalah orang yang terpenting di dalam hidup kita. Mama sudah bersusah payah dalam melahirkan kita, dan papa yang rela bekerja dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mereka juga merawat dan mendidik kita sampai sekarang ini. Sudah sepatutnya kita sebagai anak harus selalu menghormati orang tua kita, harus selalu taat kepada perintah orang tua kita, sehingga kita semua berbahagia dan panjang umur. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya adik-adik.
Dan sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Yuk, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya adik-adik di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada kamu. Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa disimpan dulu di rumah. Nah, sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang tetap setia mengikuti sekolah minggu sampai saat ini dan dari rumah masing-masing. Semoga adik-adik semua tetap semangat dan tetap setia, tetap rajin di dalam sekolah minggu. Mbak Ella akan membantu di dalam doa penutup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, kita udah selesai ya sekolah minggunya. Yuk sekarang Mbak Ella mau menolong di dalam doa penutup. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada saat pagi hari ini. Kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan. Biarlah apa yang sudah diajarkan oleh guru kami bisa kami pahami dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan juga persembahan kami ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah persembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami, kesehatan kami, keluarga kami, setiap langkah kehidupan kami ke tangan kuasa Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.